Sudah rapi atau masih ada sampah di sekelilingnya, tolong dibersihkan. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Tak lupa pula kita kirimkan doa kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini kita rasakan. Oke. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, di sini Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Lawan. Imam katanya. Imam tinggi. Oke, kita absen dulu ya, dengarkan namanya. Sabila, hadir Bu. Nerni, hadir Bu. Indarian Yunus, hadir Bu. Ramadan, Sarida. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Sebelum kita masuk pembelajaran, di sini Ibu ada sedikit penyampaian kepada adik-adik. Dengarkan ya. Oke, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan siswa dapat memahami makna jujur. Yang kedua, melalui penjelasan siswa dapat memahami pembagian sifat jujur. Dan yang ketiga, melalui diskusi siswa dapat membagi manfaat bergerak jujur. Oke. Good. Kita kasih semangat belajar. Masih. Oke, kalau semangat di sini kita akan mulai speaking terlebih dahulu. Speakingnya di sini gampang cuma sambung kata. Jadi setiap kalimat saya ucapkan kata akhirnya yang disambung. Semua pasti dengan gilirannya. Saya contohkan dulu ya. Contohnya seperti diam bukan berarti lemah. Kata akhirnya kan diam Pak. Jadi diam itu yang ada lemah. Ayo. Lemah yang saya sambung. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham dimulai dari Ramadan. Setiap kalimat yang diucapkan tuh kata terakhirnya yang kalian sambung. Oh, iya. Seperti diam bukan berarti lemah. Kata akhirnya kan lemah tuh. Jadi bikinkan kata-kata lemah itu lemah. Paham? Paham. Oke, dimulai dari Ramadan Putra. Iya. Selamat bersium walaupun harus Kanan. Bentuk tangan. Oh, kira ya. Dan luka. Orang yang belum berarti tidak tersenyum belum berarti dia berluka. Ada luka lagi. Dan luka. Oh iya, luka. Dan luka. Tidak ada. Cepat tidak. Ayolah hati kembali ke tempat berjalan berdiri. Samanya mungkin tidak akan pernah
Memulai belum tentu yang terbaik. Dari Erika. Ada gambar di masalah sekat. Dia bisa semua waktu, Pak. Kalau kita menjawab terbaik kelas ya. Tidak menjawab digigit, Bu. Saya tunjuk pada laki-lakinya Ramadan sudah pada aku gerak. Apa yang langsung jawab nggak? Baik. Kamu ada jangan ajar kamu. Kamu adalah yang terbaik. Selanjutnya Wawan. Menyala. Menyala. Apa tes keras? Baik. Lara itu saja. Dipercepat ya. Terbaik adalah bukan berarti salah, tapi terbaik adalah dan yang baik. Baik. Oke, Erna. Lagi. Lagi-lagi kamu. Lagi-lagi kamu. Kamu bohong. Lagi-lagi kamu tiba-tiba. Ini Lagi-lagi perjuangan tidak akan berkhianat. Selanjutnya akun masih yang terbaik. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran baru. Ada yang masih ingat? Oke, ada yang masih ingat apa itu sikap ikhlas? Oke, bagus ya. Di sini ibu menjelaskan lebih jelas. Jadi sikap ikhlas adalah sikap ikhlas adalah seseorang yang memiliki hati yang bersih, tulus perbuatan tanpa pujian dan pamrih. Contohnya sikap ikhlas adalah yang pertama, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, menerima kritik dengan lapang dada. Maksudnya adalah ketika seseorang menerima kritik dari orang lain, orang tersebut menerima dengan lapang dada. Yang ketiga yaitu menepati janji. Orang yang ikhlas harus selalu menepati janjinya dan mau bertanggung jawab. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham kita masuk pada materi hari ini, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ada yang tahu apa itu pengertian jujur? Oke, saya jelaskan ya. Jadi pengertian jujur semakna dengan kata bahasa Arab atau asiku atau sini yang berarti benar atau nyata. Sedangkan secara istilah kata jujur adalah ucapan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan dan kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Paham? paham. Oke, kalau sudah paham saya minta satu orang untuk mengulangi. Rika.
secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Oke, terima kasih Adik Rika. Bagaimana, sudah dipahami? Oke, kalau gitu kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada ayat Al-Quran tentang orang berlaku jujur, di mana Quran surah At-Taubah ayat ke-9 surat ke-119 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. 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 Oke. Sudah paham? Sudah. Coba Adik Anugrah dibacakan ulang ayat yang ada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Oke, bagaimana? Sudah dipahami? Sudah. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Di sini ada pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur ada beberapa. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Di mana jujur dalam niat ini atau berkehendak adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam melakukan segala tindakan dan dorongannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ketika seseorang memiliki niat yang tulus dan jujur tanpa ada motif tersembunyi dan tujuan yang sebenarnya. Misalnya seperti ketika seseorang niat untuk membantu temannya yang lagi kesulitan, niat tersebutlah harus jujur dan murni tanpa ada motif yang tersembunyi, seperti ingin mendapatkan pujian atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Bagaimana, saya dipahami? Oke. Kalau sudah dipahami sampai sini, ada yang bertanyakan? Adik kita? Ada Bu. Oke, persilakan. Pertanyaan saya, apakah perilaku jujur itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sangat bagus ya pertanyaannya. Di sini adik-adik ada yang bisa menjawab? Kenapa ya? Jujur itu sangat penting dalam kehidupan karena jika kita jujur maka kita akan dipercaya. Oke, sangat bagus ya. Beri tepuk tangan kepada adik Kamila. Saya luruskan sedikit ya. Jadi berlaku jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kepercayaan itu sulit dibangun oleh orang lain. Maka kita harus berlaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Oke, bagus ya. Kita lanjut pada selanjutnya. Di sini ada jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang disampaikan dalam segala suatu tindakan dan gerakannya. Seperti salah. Jujur dalam perkataan atau lisan yaitu sesuainya berita yang disampaikan dan dengan diterimanya. Setiap orang dapat menerima perkataannya. Contohnya, saya ambil di kehidupan sehari-hari seperti contohnya Yayat Kusminar diberikan informasi kepada dosen. Informasi tersebut seperti dosen tersebut tidak bisa masuk karena lagi ada halangan atau lagi sakit. Jadi Yayat Kusminar ini harus menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh melebihkan atau mengurangi. Oke, paham? Paham. Oke, kalau paham saya minta satu orang untuk mengulangi. Karena saya lihat tadi Mama bimbing terus, jadi karena nggak coba. Ulangi yang tadi saya jelaskan. Ya, yang contohnya. Oke, kita lanjut pada yang ketiga, yaitu jujur dalam perbuatan atau amalia. Di mana jujur dalam perbuatan atau amalia ini adalah beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan tidak menunjukkan sesuatu yang ada pada batinnya
menjadi tabiat atau kebiasaan dalam dirinya. Contohnya seperti ketika seseorang mengakui kesalahannya tanpa menyembunyikan fakta, berkomitmen atau berjanji untuk berbicara dengan benar dan bertanggung jawab atas tindakannya, dan tanpa menipu atau menyalahkan orang lain. Paham? Oke, kalau sudah paham, satu orang tolong diulangi, Sahida. Baik, dan saya ulangi. Poin C itu jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Contohnya, ketika seseorang mengakui kesalahan tanpa menyembunyikan fakta, berkomitmen untuk berbicara dengan benar dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa menipu atau menyalahkan orang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Adik Sahida. Mari tepuk tangan kepada Adik Sahida. Bagaimana sampai sini sudah dipahami? Sudah Bu? Oke, kalau sudah dipahami kita lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu manfaat berperilaku jujur. Yang pertama yaitu hidup menjadi tentram atau tenang. Yang kedua yaitu dipercayai orang lain. Yang ketiga yaitu memiliki banyak teman. Dan yang keempat itu terbebas dari rasa mencurigai atau was-was. Adapun dampak negatif berperilaku jujur, yang pertama yaitu dijauhi oleh orang atau teman. Yang kedua tidak dapat dipercayai lagi. Dan yang terakhir itu hidup menjadi tidak tenang. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham kita masuk pada bagian kelompok. Di sini pembagian kelompoknya menghitung 1 sampai 3. Dimulai dari Ramadan. Buka videonya. Kita mau lihat berapa menit. 2, 1. Atau dulu itu. Oke, sudah dihitung? Sudah, Bu. Oke, di sini ada 3 judul materi yang berbeda-beda yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mungkin bisa dibentuk kelompoknya? Sampai bentuk begitu. Sesuai nomornya, 1, 2, dan 3 itu.
kelompok maju ke depan. Setiap perwakilan kelompok. Iya, enggak ambil. Oke, bagaimana? Sudah diambil materinya? Mohon perhatiannya. Bagaimana materinya sudah diambil? Sudah. Oke, di situ ada 3 materi yang berbeda-beda. Kalian harus menceritakan dalam kehidupan sehari-hari, jujur dalam niat, perbuatan, dan perkataan. Paham? Setiap judulnya yang kalian itu kan ada berbeda, jadi ceritakan itu dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Setiap perwakilan kelompok nanti 2 orang yang maju di depan presentasi. Saya beri waktu 3 menit untuk presentasi. Ketika disuruh ibu berdiri sarang, tapi banyak lebih ambil. Banyak kerja. Ada 3 niat dalam iya itu tulisan apa itu dalam niat tetap ucapan itu apa perbuatan niat Bapak sudah di sini, Bu. 3 menit. Sudah di sini, Bu. Oke, kalau sudah selesai, silakan maju di depan 2 orang. Laki-laki atau perempuan di sini? Ardi, maju. Iya, kalau harus berbicara semuanya. Jadi pertanyaannya itu sebutkan contoh jujur dalam kehidupan. Sebutkan contoh jujur dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ketika kita disuruh pergi beli rokok sama papanya, bapak nggak tahu? Terus itu uang ada kembalinya, jadi kita harus kembalikan uangnya sama bapak tak kembali, dan boleh kita ambil atau kita kantongi. Iya. Ketika disuruh harus sesuai dalam lakukan. Kalau disuruh kan ini tuh sebutkan contoh jujur dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau disuruh harus sesuai dengan sampaikan. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya, sudah ada yang selesai? Silakan yang kedua. Kami Handayani sama Wawan. Oke, Kita diberi jagaan, belakang main-main. Nah, dari situ kita menjaga adik sampai orang tua kita datang. Sebenarnya sampai bermain. Jadi bahasa orang tua tanya, kamu jaga adik enggak? Iya, jaga sampai bermain. Oke, bagus ya. Selanjutnya, Baik, contoh jujur dalam niat kehidupan sehari-hari yaitu dalam beribadah. Seseorang menjalankan ibadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri secara spiritual. oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3 sudah selesai. Silakan maju. Kawan sama Supiati.
Fatir, silakan. Oh, Sri. Sri. Maju. Ibu dijawab deh. Baik, kami dari kelompok 3 kami diamanahkan dengan pertanyaan jujur dalam perkataan. Jawaban kami tidak berbohong sesuai apa yang dia dengar tanpa menambah atau mengurangi. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Sebutkan contoh jujur dalam perkataan kehidupan sehari-hari. Menyampaikan amanah seseorang dengan benar tanpa menambah-nambah perkataan. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Sudah semua ya? Sudah Bu. Oke, kalau sudah semua silakan balik lagi kursinya. Oke, bagaimana? Sudah rapi tempat duduknya? Baik. Tujuan Ibu membagi kelompok supaya adik-adik lebih aktif untuk mengeluarkan pendapatnya. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah Bu? Oke, kalau sudah dipahami, di sini Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, yaitu di mana tadi pengertian jujur sudah dijelaskan bahwa jujur adalah ucapan, perbuatan, atau kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Sedangkan pembagian sifat jujur ada beberapa. Yang pertama yaitu jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan yang terakhir itu jujur dalam perbuatan. Tadi sudah dijelaskan dan contoh-contohnya. Yang terakhir itu ada manfaat berperilaku jujur dan dampak negatif berperilaku jujur. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah Bu. Oke, kalau sudah dipahami, Ibu akan menutup. Jadi yang tadi kita pelajari itu adik-adik jangan hanya mau dipelajari saja ya, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau begitu, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, sedikit penyampaian kepada adik-adik bahwa jadilah pribadi yang jujur, karena jujur adalah fondasi kepercayaan. Tanpa kejujuran, kepercayaan akan sulit untuk dibangun. Terima kasih. Tugasnya di sini mencatat pembelajaran pada hari ini. Minggu depan Ibu akan memeriksa. Paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.